Dan kita tahu sendiri sikap Pak Prabowo terhadap kelapa sawit seperti apa. Lagi-lagi dia akan mengatakan bahwa kelapa sawit itu sumber daya kita yang justru harus kita perjuangkan. Kelapa sawit itu adalah bentuk kemandirian ekonomi kita dan jangan mau didikte asing, kan selalu gitu narasinya kan. Jadi saya ini juga pertanyaan, kenapa kok seolah-olah takut ada bantuan asing masuk dan takut menetapkan status darurat nasional yang artinya itu nanti akan menuntut adanya transparansi. Pertama adalah mungkin ada faktor, ada hubungan antara fakta bahwa Presiden Prabowo itu memiliki lahan perkebunan yang cukup luas di daerah bencana tersebut. Itu sudah ada di berita-berita, ya itu bukan dari saya gitu. Kita bisa melihat datanya 100.000 hektar lahan bubur kayu itu, pulp itu dimiliki oleh perusahaannya Pak Prabowo misalnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bencana itu kan bukan sekedar peristiwa alam, tapi pertemuan antara peristiwa alam dengan kebijakan, dengan apa yang dilakukan manusia terhadap alam di situ. Nah, transparansi akan juga membuka fakta soal deforestasi, soal penggundulan hutan. Kita sudah lihat itu cover depannya Kompas yang cukup menarik perhatian, di mana dia membandingkan antara Sumatera awal tahun 90-an dengan Sumatera tahun 2025. Lahan yang semula masih hijau, artinya hutan rimba, sekarang sudah warnanya kuning semua, yang artinya sudah didominasi oleh kelapa sawit. Dan kita tahu sendiri sikap Pak Prabowo terhadap kelapa sawit seperti apa. Lagi-lagi dia akan mengatakan bahwa kelapa sawit itu sumber daya kita yang justru harus kita perjuangkan. Kelapa sawit itu adalah bentuk kemandirian ekonomi kita dan jangan mau didikte asing, kan selalu gitu narasinya kan. Jadi kritik terhadap kelapa sawit itu selalu dikatakan sebagai bagian dari narasi asing. Untuk itu.